Pernah kepikiran nggak, apa sih arti kebebasan finansial yang sebenarnya? Yuk kita coba bedah bareng-bareng. Buat kebanyakan orang ya, ini tuh artinya punya duit yang cukup buat hidup enak, tanpa perlu kerja lagi. Impian banget kan? Tapi pertanyaannya, gimana caranya nyampe ke sana? Seringkali jalannya tuh ya nggak jelas gitu. Nah, kabar baiknya nih, konsep yang kedengarannya gede dan ribet ini sebetulnya bisa kita pecah-pecah jadi langkah-langkah yang jelas. Anggap aja ini sebuah perjalanan, dan perjalanannya ini punya peta. Oke, jadi petanya ini kayak gimana sih bentuknya? Yuk kita lihat dulu gambaran besarnya, biar kebayang seluruh perjalanannya. Ini dia, ada 7 tahap. Perjalanan ini bakal ngebawa kita dari yang tadinya bergantung secara finansial sampai akhirnya benar-benar merdeka. Nah, yang paling penting itu, kita harus tahu dulu sekarang kita ada di tahap mana. Soalnya, itu kunci buat ngerencanain langkah berikutnya. Oke, kita mulai ya dari yang paling dasar dulu. Anggap aja 3 tahap pertama ini tuh fondasinya. Fondasi yang kuat buat ngebangun seluruh rumah keuangan kita nanti. Tahap 1. Disinilah kita semua, tanpa terkecuali, memulai perjalanan ini. Namanya tahap ketergantungan. Di tahap ini biasanya pengeluaran kita lebih gede dari pemasukan. Mungkin kita masih bergantung sama orang lain atau bahkan pinjaman. Jujur aja, tahap ini bisa bikin frustrasi banget. Tapi justru disinilah titik startnya, di mana kita harus mulai ambil alih kendali. Jadi, apa yang harus dilakuin? Pertama, kita harus tahu persis kondisi keuangan kita gimana. Coba deh lacak pengeluaran, lacak kekayaan bersih kita. Terus, bikin rencana. Dan yang paling penting, cari cara buat nambahin penghasilan. Intinya, kita harus mulai sadar dan sengaja ngatur duit. Kalau udah bisa melewati tahap pertama, kita naik level ke tahap 2, kemandirian. Di sini, kita udah bisa bayar tagihan sendiri tanpa bantuan. Mungkin rasanya masih pas-pasan, masih hidup dari gaji ke gaji. Tapi, jangan salah, ini tuh sebuah kemajuan besar loh. Kenapa? Karena sekarang kita udah bertanggung jawab penuh sama hidup finansial kita sendiri. Itu udah sebuah kemenangan. Dan dari sini, kita masuk ke titik balik yang krusial banget. Tahap 3, stabilitas. Nah, di sini nih ceritanya mulai beda. Apa artinya stabilitas? Artinya, kita berhasil keluar dari siklus gali lubang tutup lubang, kita udah mulai bisa nabung. Ini penting banget, karena disinilah kita mulai membangun benteng pertahanan pertama kita dari hal-hal tak terduga. Fokus utama di tahap ini, kumpulin dana darurat. Nggak perlu langsung gede. Coba targetin dulu, katakanlah 10-15 juta rupiah. Ini jaring pengaman pertama kita, kalau ada apa-apa. Oke, fondasi udah kuat nih. Sekarang, kita lanjut ke bagian yang lebih seru. Gimana caranya membangun kekayaan yang sesungguhnya dan bikin hidup kita punya lebih banyak pilihan. Kita masuk ke tahap 4, keamanan. Di sini tujuannya ada 2. Pertama, lunasin semua utang konsumtif yang bunganya tinggi kayak kartu kredit atau pinjol. Kedua, perbesar dana darurat kita sampai cukup buat biaya hidup minimal 3-6 bulan ke depan. Kalau kita udah di tahap ini, kita bisa lebih tenang kalau amit-amit tiba-tiba kehilangan pekerjaan. Dan yang lebih penting lagi, disinilah kita mulai bisa berinvestasi. Uang kita bukan cuma jadi tameng, tapi jadi tentara yang bekerja buat kita membangun kekayaan jangka panjang. Lanjut, kalau udah sampai tahap 5, kita dapat sesuatu yang harganya tak ternilai, yaitu fleksibilitas. Artinya apa? Kita udah punya tabungan dan investasi yang cukup buat nutupin biaya hidup kita, setidaknya untuk 1 atau 2 tahun ke depan. Coba bayangin deh, punya kebebasan buat cuti kerja setahun buat jalanin hobi, atau fokus sama keluarga. Keren banget kan? Ini semua buah dari konsistensi. Nah, sekarang kita sampai di puncak gunungnya, 2 tahap terakhir, di mana tujuan akhir dari semua ini akhirnya kelihatan. Di tahap 6, kemerdekaan finansial, kerja itu udah jadi pilihan, bukan keharusan. Kenapa? Karena hasil investasi kita udah cukup buat ngebiayain hidup kita selamanya. Kita bisa pensiun kapan aja. Terus, tahap 7, kelimpahan finansial. Wah, ini level dewa. Di sini, uang sama sekali bukan lagi masalah. Kita punya jauh lebih banyak dari yang kita butuhkan. Oke, kita udah lihat keseluruhan petanya dari awal sampai akhir. Pertanyaannya sekarang, jadi apa artinya semua ini buat kita hari ini?
Ingat ya, kemerdekaan finansial itu lebih kayak sebuah proses, bukan tujuan akhir yang instan. Kuncinya, kita harus tahu dulu kita ada di titik mana di peta ini. Cuma dengan tahu posisi kita bisa bikin keputusan yang tepat buat langkah selanjutnya. Peta ini udah ada di tangan Anda sekarang. Kerangka ini ngasih kita kejelasan. Dari sini, kita bisa nentuin tujuan kita sendiri. Dan mulai bangun masa depan yang kita mau, selangkah demi selangkah. Jadi pertanyaannya kembali ke Anda. Di mana perjalanan Anda dimulai?